Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kondisi suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang melakukan perubahan. Kaum muslimin berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap rahmat dan nikmat yang diberikannya kepada kita. Salat dan salam selalu kita mohonkan kepada Allah supaya Allah terus curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pengajian sore ini kita akan membicarakan puasa Ramadan dan perubahan sosial. Kaum muslimin berbahagia, kurang lebih 2 minggu lalu kita sudah selesai melaksanakan pemilihan umum tanggal 14 Februari. Secara umum pemilu berlangsung dengan lancar, tapi banyak beredar informasi tentang kecurangan, manipulasi. Tidak tanggung-tanggung kecurangan itu menyebar di hampir setiap daerah. Informasi itu berkembang di mana-mana, sehingga muncul pandangan bahwa pemilu ini sayangnya jauh dari prinsip kejujuran. Kita memang sangat mendambakan pemilu ini memiliki kualitas. Bagi umat Islam tidak peduli siapa yang terpilih, tapi kepedulian kita sebagai umat adalah cara dan langkah yang kita lalui dalam pemilu itu, yaitu cara yang benar dan jujur. Maka Islam anti terhadap segala bentuk kecurangan, karena kecurangan itu tidak lain dan tidak bukan adalah dusta, bohong, manipulasi, dan semua ini adalah sifat-sifat tercela dalam agama kita. Jadi apa yang terjadi ini sesungguhnya menjadi cerminan bahwa kita memiliki problem yang sangat serius dari sisi akhlak. Bangsa Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam. Tapi kalau informasi tentang kecurangan itu luas, ini artinya apa? Ini artinya adalah bahwa kita tengah menghadapi problem yang serius tentang akhlak. Dalam hal ini antara lain soal kejujuran. Lalu kenapa bisa begini? Bukankah kita mayoritas beragama Islam? Iya. Sangat mungkin alasannya adalah kita beragama Islam, menjadi muslim hanya karena melakukan ibadah-ibadah rutin saja. Ibadah rutin seperti apa? Ya, salat 5 kali sehari semalam. Puasa rutin pula sekali setahun. Tapi di balik salat, apa yang kita lakukan sehari-hari sayangnya banyak yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang diajarkan oleh agama. Bukan hanya tidak sejalan, bahkan juga sangat mungkin bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Agama menyuruh kita jujur, tapi sayangnya banyak di antara kita curang. Agama menyuruh kita jujur, tapi sayangnya banyak di antara kita yang melakukan manipulasi, kebohongan. Maka kaum muslimin berbahagia, disinilah penting kita hayati, kita pahami secara benar. Insya Allah kurang lebih 10 hari lagi ke depan
bulan Ramadan akan segera datang. Mari kita pahami dengan baik. Sesungguhnya untuk apa Allah turunkan Ramadan sekali setahun? Betul, banyak di antara kita yang memahami ini adalah ibadah tahunan yang datang tiap bulan suci Ramadan. Lalu esensinya apa? Banyak di antara kita yang memahami secara keliru. Esensi puasa itu adalah tidak makan, tidak minum semenjak menjelang subuh sampai maghrib. Hanya itu. Hanya itu. Tapi sayangnya kita tidak faham. Nabi sudah memberi warning, peringatan. Apa kata Nabi? Dan ini mencerminkan apa sesungguhnya hakikat puasa Ramadan. Dalam hadis yang pasti sering diulang-ulang, dijelaskan oleh para buya kita, ustaz kita, Rasul bersabda, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Betapa amat banyak orang yang menunaikan puasa, tapi yang dia dapatkan dari puasanya itu sebulan penuh tidak lain dan tidak bukan hanya sekedar mendapatkan, merasakan lapar di siang hari dan dahaga di siang hari kurang lebih selama 12 jam. Hanya itu. Jadi Nabi menegaskan, banyak orang yang puasa yang dia dapatkan hanya sekedar rasa lapar dan dahaga kurang lebih 14 jam. Selebihnya tidak ada. Selebihnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Disinilah yang perlu kita pahami, bahwa secara fikih hukum Islam, puasa itu memang menegaskan kita dilarang makan, minum, dilarang bercampur suami istri di siang hari selama bulan Ramadan. Iya. Tapi dalam banyak penjelasan, dalam banyak dalil Al-Quran dan hadis, puasa itu bukan hanya itu. Puasa yang lebih penting adalah mengendalikan hawa nafsu, membersihkan hati, mengendalikan mata, telinga, penciuman, tangan, dari semua hal-hal yang dimurkai Allah. Mengendalikan, mengontrol, sehingga mata kita gunakan sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Mata tidak kita arahkan kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Tangan kita lakukan, kita gunakan untuk melakukan semua yang diridai Allah. Dan tangan kita jauhkan dari semua hal-hal yang dimurkai Allah. Kita semua sebagai Muslim pasti sudah tahu apa yang dilarang Allah dengan menggunakan mata, telinga, hidung, tangan. Kita semua sudah tahu. Tapi yang terjadi selama ini sayangnya banyak dari kita memahami puasa dalam arti fikih. Apa puasa dalam arti fikih? Tidak makan, tidak minum, tidak bercampur suami istri di siang hari. Kalau ini yang terjadi, dan ini memang yang banyak terjadi, pantas kita merasakan, menyaksikan banyak sekali problem-problem sosial dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, problem sosial itu apa? Ya, misalnya tadi yang saya katakan, kecurangan di mana-mana dan dianggap biasa. Banyak orang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Banyak orang melakukan korupsi. Banyak orang berbohong. Banyak orang melakukan manipulasi proyek segala macam. Banyak orang yang merugikan orang lain, mengambil hak orang lain, merampas, merampok, bahkan membunuh orang lain. Semua ini mencerminkan ternyata di kalangan kita banyak umat Islam ada gap, ada jurang yang timpang. Ibadah terus kita lakukan, tapi akhlaknya beda. Ibadah terus tidak berhenti, tapi akhlaknya jauh dari terpuji. Disinilah kita harus paham bahwa puasa adalah salah satu ibadah yang sangat kuat dimaksudkan oleh Allah untuk tercapainya tujuan Islam itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apakah tujuan Islam diturunkan? Ini terungkap dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW.
Kata Nabi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus semata-mata dan tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Oleh karena itu semestinya kita harus paham semua ibadah, salat, puasa, zakat, haji, hasil akhirnya itu adalah semakin baiknya akhlak. Itu mestinya. Semakin baik akhlak dengan ibadah yang terus kita lakukan, maka itulah yang dikatakan muttaqi. Tapi kalau ibadahnya terus, tapi perilaku dan sikapnya jauh dari yang diridhai Allah, maka inilah problem yang kita hadapi selama ini. Karena itu kurang lebih 10 hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Mari dari sekarang kita bertekad, jangan jadikan puasa hanya semata-mata ibadah rutin, ritual biasa, ritual tahunan. Mari kita bertekad dan bermohon kepada Allah, mohon kekuatan dan pertolongan Allah, mohon hidayah Allah. Dengan puasa Ramadan ini dan selanjutnya sampai akhir hayat kita kelak, Allah bantu kita untuk memperbaiki akhlak kita. Itu yang paling penting. Artinya apa? Sesudah Ramadan nanti akhlak kita semakin baik. Kalau selama ini kita gampang bohong, mulai habis puasa Ramadan kita tidak mau lagi bohong. Kalau selama ini banyak di antara kita yang curang, sesudah Ramadan kita bertekad dan tidak lagi pernah mau melakukan kecurangan apapun. Kalau ini yang kita lakukan, insya Allah puasa Ramadan akan memberi manfaat, bukan hanya untuk kita pribadi, tapi untuk kehidupan umat dan bangsa yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.